Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ihfazna bihifdhika anta khairul hafizin warhamna birahmatika anta arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين برحمتك يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. جماعة صلاة الفجر رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في سورة البينة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah awalan wa akhira. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Suratul Bayyinah. Kalau kita lihat dari namanya Suratul Bayyinah, yang dimaksudkan dengan Al-Bayyinah itu adalah bukti. Ada dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu adalah
senjata bagi yang mau nyari fakta, wal yaminu ala man ankar, dan barang siapa yang mau membatalkan bukti itu bisa dibatalkan bukti itu dengan sumpah. Suratul Bayyinah dari salah satu surah Madaniyah, dan kita tahu artinya Madaniyah maksudnya apa? Turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam salah satu hadis yang menjelaskan tentang ada salah satu sahabat yang bernama Ubay ibnu Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Beliau ini dalam hadis ini atau dalam surah ini, beliau mendapatkan kemuliaan yang mungkin gak ada dari salah satu sahabat yang dapat kemuliaan itu, gak ada mungkin yang lain yang terdapat kemuliaan itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, qal sami'tu Aba Hayyah wa huwa Malik, ya, wa huwa Malik bin Amr bin Thabit al-Ansari, qal lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru min ahli al-kitab ila akhiriha, qala Jibril ya Rasulullah inna rabbaka ya'muruka an taqra'uha Ubayya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Jibril amarani an uqri'aka hadhihi as-surah, qala Ubay wa qad dhakartu thumma ya Rasulullah, atau dalam sejarah dalam tulisan lain wa qad dhukirtu ya Rasulullah, qala na'am, qala fabaka Ubay. Keistimewaan yang didapatkan oleh sahabat Ubay dalam hadis ini menjelaskan bahwa hendaknya setelah turunnya suratul Bayyinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berawal dengan lam yakunil ladzina kafaru sampai akhir surah, Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an taqra'aha an tuqri'aha Ubayyan. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk membacakan surah ini khusus kepada Ubay. Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Ubay, inna Jibril amarani an iqri'aka hadhihi surah, bahwa Jibril dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya membaca surah ini kepadamu ya Ubay. Dengan dahsyatnya Ubay bertanya, apakah namaku telah disebutkan? Qala Rasulullah, na'am, iya. Dengan dahsyatnya, dengan terharunya, nangislah Ubay. Kenapa? Karena salah satu sahabat yang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengetahui bahwa selama wahyu itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap wahyu itu diturun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk nulis. Tetapi di saat itu enggak ada yang banyak yang bisa nulis. Selain dari kalau udah ketemu juga yang nulis, belum tentu ada alat untuk bisa tulis. Karena itu ada sahabat yang nulis ayat-ayat itu wahyu yang diterima dari Rasulullah SAW di apa? Enggak ada kertas, kulit bekas onta atau yang udah disiap buat ditulis, atau di tulang, dan selalu diambil tulangnya itu apa? Tulang ini bahunya onta, karena dia agak besar, jadi ditulis.
Tetapi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti wahyu, dan banyak orang musyrikin atau orang murtad yang mereka keluar dari agama Islam. Ada yang keluar sebagian, ada yang keluar seluruh. Untuk melawankan mereka ini, sahabat berjihad. Dan banyak sekali, khususnya ada dalam satu perang, yaitu Ma'arakatul Yamamah. Di Ma'arakatul Yamamah ini, sahabat dan kaum muslimin berhadapan dengan musuhnya siapa? Kaum Musailimatul Kadzdzab. Salah satu yang dia bisa dan dia berani untuk mengaku Nabi. Dan banyak pas waktu permusuhan lawan Musailimah ini, banyak sekali yang tewasnya itu wa qad istaharral qatlu bil qurra. Dan dari salah satu banyaknya sahabat yang syahid di saat melawan murtad ini adalah al-qurra, yang terkenal qari-qari. Kalau qari di zaman itu bukan maksudnya qari di zaman kita ini, tetapi qari di zamannya sahabat dulu, di zamannya Rasulullah SAW, yaitu yang mereka menulis wahyu, yang mereka menghafalkan Al-Quran. Dan bukan semua sahabat menghafalkan Al-Quran, tidak. Tetapi ada beberapa sahabat-sahabat tertentu yang mereka menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Akhirnya hal ini menjadi khawatir buat Sayyidina Umar. Akhirnya beliau menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, innal qatla qad istaharra bil qurra fajma'hum ala mushaf." Atau dalam riwayat, "Ya Abu Bakar, banyak sekali yang tewas dari para sahabat ini adalah yang penghafal Al-Quran. Karena itu kumpulkan Al-Quran itu." Tetapi pertama ditolak oleh Abu Bakar. Kenapa? Selalu Abu Bakar yang menjawab pertama, "Hadza lam yaf'alhu Rasulullah." Ini bukan pelakuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditekan lagi sama Sayyidina Umar, akhirnya terima. Nah, akhirnya bikin panitia. Panitianya siapa? Ketua panitia yang khusus, yang tugasnya untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk satu buku adalah Zaid ibnu Thabit, salah satu sahabat yang dari salah satu jobnya pas adanya Rasulullah SAW, dia yang menulis wahyu. Akhirnya si Zaid ini, dia apa aja dan siapapun yang hafal Al-Quran harus dia bawa hafalannya dengan minimal dua orang saksi yang dia benar-benar langsung mendengarkan ayat-ayat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terbentuklah Al-Quran pertama kali menjadi satu buku itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hadza yusamma bil jam'atil ula. Ini adalah yang terkenal dengan kumpulan pertama. Dari salah satu sahabat yang sanadnya sampai kepada kita, ya. Jadi sekarang ini ada ulama, dan ini adalah wasilah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari salah satu cara wasilah yang kan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Dan dari salah satu cara menjaga Al-Quran adalah
dengan istilah zaman sekarang ini adalah sanad atau ijazah. Sanad itu apa? Yaitu bukti atau sertifikat bahwa saya, ya kalau saya kasih contoh, dan alhamdulillah Al-Faqir ini udah mendapatkan sanad bahwa saya telah membaca Al-Quran 30 juz dengan 10 qiraah atau dengan qiraah siapapun, qiraah Quran, kepada guru saya 30 juz dengan hafal, dan bahwa dia dapat sanadnya dan cara bacanya ini daripada gurunya, dan beliau kepada gurunya, dan beliau kepada gurunya, dan beliau kepada gurunya, silsilahnya itu sampai sahabat baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang dimaksudkan dengan sanad. Dan hal ini khusus buat umat Islam, nggak ada di umat-umat yang sebelumnya. Karena itu ada dalam salah satu, ada yang bilang ini adalah hadis, atau ada bilang yang ini adalah kata kalimah yuqal hikmah tunqal, bahwa laulal isnadu la dha'ad. Kalau nggak ada sanad dalam agama Islam, bisa hilang agama ini. Karena itu sekarang sanad apapun ada. Mau sanad Quran ada. Sanad Quran itu bukan dengan satu cara baca, enggak, dengan 10 baca, 10 qiraat. Ada juga bacaan Al-Quran yang 14, itu di bidang Quran aja. Ada sanad di bidang ilmu yang lain, yang setelah Al-Quran selalu yang dimuliakan adalah sanad hadis. Dan yang terkenal adalah, yang paling terkenal ya dalam sanad hadis ini adalah hadis al-musalsal bil awwaliyah, hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan ada sanad Sahihul Bukhari yang dari fulan ke fulan dan fulan, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau yang saya kenal di Cilegon ini, yang punya sanad Sahihul Bukhari itu adalah Kiai Slamet. Dan itu dari salah satu apa? Penjaga agama. Karena itu kalau mau Al-Quran, dari salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya ini dengan sanad. Karena itu dari salah satu caranya untuk gak bisa berubah, satu huruf gak bisa ditambah, harakat gak bisa dirubah, itu adalah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai akhir ayat itu kita nggak bisa berubah. Oh, ini ayatnya ini Bismillahirrahmanirrahim, ini dengan kita mau rubah ke fathah nggak bisa. Nah, dari salah satu sahabat yang selalu disebutkan, yang hampir selalu disebutkan dalam sanadul Quran adalah sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Karena itu kita ini yang punya riwayat Hafs. Nah, jadi gini, yang kita baca ini bacaan Al-Quran yang hampir mayoritas Indonesia dan hampir mayoritas dunia ini ikuti membacanya adalah riwayat Hafs. Riwayat Hafs atau terkenal dengan Hafaz. Ya. Riwayat Hafs an Asim. Jadi kalau yang sampai kepada kita dan dengan secara mutawatir sampai kepada kita dengan sanad, sampai sekarang ini cuma ada 10 qiraat. 10 qiraat. 10 qiraat ini setiap qari dia punya 2 santri
yaitu namanya rawi atau riwayah. Dan ini semuanya turun dan dengan setujunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari salah satu, dan ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an bagi umatnya. Tetapi yang sampai kepada kita dan hampir mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu dengan satu cara baca, yaitu riwayat Hafs an Asim. Banyak sekali riwayat-riwayat yang lain. Ada dari salah satu caranya baca ya. Yang paling jelas, ya mungkin yang paling jelas, kalau kita dengar rekaman Imam Tarawih Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Mereka, kalau kita coba lihat ya, jangan jauh. Dalam suratul Bayyinah ini di ayat kelima. Awal ayatnya itu apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di tiga kalimat yang pertama, wa ma umiru illa, mayoritas yang kita telah pelajari bahwa kalau ada tandanya awan itu, atau kalau mau secara ilmiah huruf mad setelahnya hamzah, coba kita lihat wa ma umiru, kita ambil yang pertama wa ma umiru, ma akhirnya apa? Alif, alif mad. Ini kalimat yang pertama. Kalimat berikutnya huruf yang pertamanya adalah hamzah ya, wa ma umiru ya. Dalam riwayat Hafs dan hampir mayoritas masyarakat Indonesia, tajwidnya di sini apa? Namanya mad munfasil. Mad munfasil. Mad itu apa? Mad itu suara yang tambahan, suara yang bertambah. Munfasil itu apa? Munfasil itu yang artinya terpisah. Munfasil yang terpisah. Yang dimaksudkan terpisah ini apa? Yaitu huruf madnya terpisah dengan sabab madnya. Jadi di sini mad itu harus, kalau mad yang panjang ya, ada mad tabi'i. Kan pernah saya, ini mungkin udah kajian berapa ya yang lalu, saya pernah menjelaskan bahwa mad itu ada dua. Ada yang namanya mad asli, kalau istilah kita itu mad original, atau mad far'i, atau mad yang dia ada sababnya, dia ada menyebabnya. Mad asli itu seperti apa? Semua huruf mad yang setelahnya bukan hamzah atau sukun. Contohnya apa? Seperti di ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min. Nah, di sini kafaru min ini adalah mad tabi'i, mad asli. Kenapa? Kita lihat setelah huruf madnya kafaru. Huruf madnya apa di sini? Kafaru. Waw. Waw sukun sebelumnya. Waw sukun sebelumnya dhammah, kan? Waw sukun sebelumnya dhammah. Yang berikutnya apa? Hamzah atau sukun, ada nggak? Nggak ada. Berarti di sini madnya itu, suara panjangnya itu cuma sekedar dua harakat atau dua ketuk. Madnya itu kalau mau lebih gampang, madnya itu yang pendek. Contohnya apa? Lam yakunil ladzina kafaru min. Jangan kafaru min, tapi pendek. Kafaru min, biasa. Enggak ada panjang, enggak ada suara yang berlebih. Tetapi kalau mad far'i
atau mad ya mad far'i, mad yang ada sabab, dia bisa mad yang lainnya. Ini madnya itu dia berlebihan suaranya, lebih dari pendek tadi. Dan dari salah satu mad yang berlebihan suaranya adalah mad munfasil. Huruf mad di akhir kalimat pertama dengan huruf hamzah di awal kalimat yang kedua. Dan ini kita sering kali bacanya. Dan paling gampang contohnya apa? Allahu la ilaha. Di sini la akhirnya huruf mad, ilaha hamzah di awal kalimat yang kedua. Panjangnya berapa? Ulama mengatakan dengan tajwidnya yang ada di kita sini, mad itu yang munfasil seperti ini panjangnya adalah 4 harakat. 4 harakat. Jadi panjangnya gimana? Wa ma umiru illa, dia panjang tapi jangan terlalu panjang juga, jangan wa ma umiru, enggak sampai lama. Panjang tapi enggak panjang. Maaf. Nah, ini dari salah satu yang mayoritas masyarakat Indonesia dan hampir mayoritas dunia mengambil. Kalau mad munfasil itu dia bacanya 4 harakat. Kalau kita dengar rekaman, dan khusus ini ya, rekaman sholat tarawih, bukan sholawat ini fardu biasa, tetapi rekaman tarawih. Kita coba lihat ini rekaman sholat tarawih Mekah atau Madinah. Kalau dia datang ke suratul Bayyinah itu, atau apa aja yang contoh dan gambarannya adalah mad munfasil, mereka membacanya dengan apa? Pernah nggak dengar? Kalau mereka baca ayatul kursi, kita tahunya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan panjang kan? Tetapi kalau rekaman yang khususnya rekaman tarawih, bacanya gimana? Bacanya gini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan pendek. Ada masa ini enggak. Itu yang saya maksudnya. Sanad itu ada dari salah satu sanadnya Al-Quran itu, yang dia cara bacanya itu matnya itu pendek. Dan ini sanad ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah riwayat Hafs. Tetapi Imam Hafs itu, dia santrinya tuh tersebar di dunia. Banyak sekali santrinya. Tetapi yang dipilih oleh yang bacaan sesuai dengan bacaan yang sampai kepada kita sekarang cuma satu jalurnya. Tetapi jalur yang lainnya itu ada sampai kepada kita, tetapi nggak dipakai kepada masyarakat. Karena itu, contoh yang seperti ini apa? Buat khususnya imam tarawih. Khususnya kalau yang biasa imam tarawih, jangan campur aduk antara karena kita mau ikutin rekamannya Imam Haram Mekah dengan yang kita udah pelajari. Kita udah tahu kalau baca ayatul kursi bacanya Allahu la ilaha illahu. Ada rekaman yang ini, rekaman Allahu la ilaha illahu. Tetapi di tempat yang lain yang seharusnya panjang, dianya yang tadinya seharusnya pendek, dianya malah panjang. Akhirnya apa? Campur aduk. Dan itu karena itu ada sanad ini untuk apa? Untuk biar nggak ada campur aduk seperti itu.
Mau aneh? Ada di riwayat Hafs, ya, dari salah satu jalurnya, dia kalau baca mad atau kalau baca hamzah yang sebelumnya sukun, dia ada berhenti sejenak. Contohnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang kita tahunya apa? Wa bil akhirati hum yuqinun, ya kan? Riwayat Hafs nafsu yang kita hafal namanya ini dari salah satu jalurnya, dan jalurnya ini mutawatir. Dia bacanya apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Atau kalau dia ada syai'a, kalimat syai'a, kita bacanya syai'a. Dia enggak bacanya syai'a. Dia ada berhenti sejenak. Setiap kali ada hamzah sebelumnya sukun, dia berhenti sejenak di sukunnya, baru dia lanjut dengan hamzah. Itu dari salah satu riwayat Hafs. Oh, jangan cerita lain dengan qiraat-qiraat yang lain. Mungkin udah biasa ya mendengar ini apa, Qari Muammar, kalau dia mulai ini baca dengan qiraat yang lain, indahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Alam yajidka yatiman fa'awi wa wajadaka dhallan fahadi wa wajadaka 'ailan fa'aghni fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini namanya riwayat Khalaf, dan ini dari salah satu lahjah Arabiyah. Kenapa? Al-Qur'anu unzila ala kalamil Arab. Quran itu turun kepada dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu dia bersesuai dengan suku masing-masing. Ada lughatu Quraisy, ada lughatu Hanifah, ada lughat. Kalau kita bahasa Indonesia secara resmi, bahasa Indonesia ini adalah bahasa negara. Bahasa bukunya, bahasa yang ininya, yang di percakapannya. Tetapi ternyata ada dialek Sunda, dialek Jawa, dialek ini Palembang, dialek Papua dan ini. Dan Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab, merangkum semuanya. Pengen dengar yang aneh ya? Tadi saya baca apa tadi, salat subuh. Tadi baca suratul Mulk. Dalam suratul Mulk, Am amintum man fis samai an yursila alaikum. Dari salah satu riwayah, setiap kali ada hamzah sebelumnya sukun, harakah hamzah itu dipindah kepada sukun yang sebelumnya. Dan ini adalah riwayat Warsh. Jadi kalau dia baca am amintum man fis sama, dia bacanya ama amintum. Ama amintum, bukan ama amintum. Ama amintum. Kita tahunya kalau baca hal tara Allahumma shalli ala Muhammad apa?
ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada dari salah satu imam yang membacanya min tafawut. Dan ini perbedaan ini nggak akan bikin maknanya tuh bentrokan. Selalu mengasih maknanya tuh menjadi lebih luas. Contohnya, kita tahu bahwa kalau kita baca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu apa artinya? Yang mempunyai hari kiamat. Ada di riwayah yang lain, ya, selain dari Imam Asim, wa Maliki Yaumiddin rawihi Nasirun, yang membaca Maliki dengan artinya yang mempunyai, yang memiliki, itu cuma Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Tetapi imam yang lainnya mereka bacanya Maliki Yaumiddin. Malik itu apa? Malik itu artinya raja. Oke, kita lihat dua pengertian ini. Malik yaitu yang memiliki, dan Malik yaitu raja. Apa? Ada nggak perbedaan? Nggak ada. Malah bikin maknanya itu lebih kuat. Kenapa? Yang raja pasti dia yang punya. Raja itu secara umum, Maliki itu yang memiliki itu lebih kuat. Seperti itu. Dan kadang-kadang perbedaan bacaan itu menimbulkan hukum-hukum fikih yang lain. Dari salah satu hukumnya yang bisa berubah gara-gara bisa kita perbedaan pendapatan gara-gara perbedaan bacaan, yaitu hukum sucinya perempuan setelah haid. Dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn." Di sini ada dua cara bacanya. Ada yang yatahur pakai sukun, ada yang yatahhar pakai syaddah. Dengan perbedaan ini menimbulkan perbedaan pendapat ulama. Yang mereka ngambil qiraah yang yathurna pakai sukun tadi, berarti dia bilang apa? Sucinya perempuan yang haid itu adalah kapan? Pas berhentinya turun darah. Tetapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dia enggak, dia mengambil dengan bacaan yang satunya, yatahhar. Dia mengambil bahwa sucinya, dan kita bisa, suami bisa mendekati istrinya kalau udah mandi ikhtisal, kalau udah suci baru bisa. Nah, ini apa? Perbedaan hukum. Ada madhabul Hanafi mereka atau madhabul Maliki yang mengambil bahwa sucinya perempuan itu pas berhentinya dam haid. Tapi Imam Syafi'i dia mengambil dengan madhab ini. Sama juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syafi'i mengambil bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah adalah ayatun minal Fatihah. Dan ini dari salah satu qiraah yang mengambil pendapat ini. Tetapi qiraah yang lain yang kita kalau ke Mekah mendengar imam itu enggak baca bismillah, apakah itu kurang Al-Quran? Tidak. Tetapi mereka pendapatnya, dan ini semuanya benar. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan Al-Quran ini dengan bahasa-bahasa yang lain, yang pertama apa? Meyakinkan pemahaman kita itu tentang Al-Quran itu, kalau kita nggak mau memahami Al-Quran dari sisi ini, dikasih jalan yang lain untuk harus memahami. Wa yaqinan ala yaqin, dalam bahasa, yakin atas keyakinan. Dan wahada rahmatun minallah, dan ini adalah salah satu rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak sekali dan itu indah. Perbedaan cara bacanya, ada perbedaan bacanya itu karena sekedar perbedaan baca, nggak ada mengaruh dengan ini, nggak ada mengaruh dengan makna atau tidak. Tetapi emang bahasanya mereka itu, kalau ada hamzah dia bacanya gini, kalau ada panjang dia bacanya gini. Sama kayak kita, apa, apo, opo, kan? Dengan padahal 3 huruf, ya, 3 huruf artinya sama, tetapi ucapannya beda-beda. Kalau di sini apa, kalau di sana opo, kalau di sini apo, itu sama. Tetapi ada kalimat yang saya nggak berani ya. Ada kalimat yang sama, tetapi kalau di daerah sini artinya ini, tetapi kalau di daerah satunya artinya ini, beda. Kan? Dalam bahasa kita sendiri. Saya pernah dengar, nggak yakin apa ya, tapi pernah saya dengar ada kalimat kalau disebutkan dengan bahasa ini dia artinya ini, tapi kalau di bahasa yang lain, apa di tempat yang atau di kota yang lain, dengan kalimat yang sama, dengan ucapan yang sama, maknanya beda lagi. Kan berarti nggak mustahil. Karena kadang-kadang apa bacaan seperti itu? Itu. Tetapi bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini dengan Al-Quran, memuliakan dan mengasih harapan dan mengasih buat kita untuk semangat untuk selalu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena buat kita bisa mendengar Al-Quran dengan riwayah-riwayah yang lain itu, hatta walau kita nggak ngerti, indahan bacaan Al-Quran itu nggak berubah. Kalau kita biasa dengarnya bacaan wadduha yang pertama seperti bacaan kita biasa, wadduha wal laili idza sajada. Ada yang tadi yang saya baca, ada yang lainnya, wadduha wal laili idza sajada ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dan itu kadang-kadang kita kalau dengan bahasa ini, mungkin karena bahasa yang dengan ini bahasa yang kita biasa dengar mungkin, atau bahasa kita ya, percakapan kita, karena kita udah lidah kita dengan bahasa ini, dengar yang lain malah kita ketawa. Tetapi Al-Quran mau dibaca dengan riwayah apapun, ketahuan itu Al-Quran. Hatta walau kita nggak kenal, hatta walau itu beda, hatta walau itu bukan yang kita pelajari, tetapi kita tahu ini Al-Quran. Dan itu adalah mukjizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran ini dengan riwayah-riwayah yang lain. Kalau dulu sebelum adanya perpustakaan Madinah, dulu itu setiap negara dia punya qiraah. Mekah ada qiraahnya, ala qiraat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu dia setiap kali ada mim sukun di akhir kalimah dia didhammahkan. Contohnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Kalau Madinah ada Imam Nafi', dan Imam Qalun itu Imam Malik itu mengambil qiraahnya Imam Nafi'.
Imam Nafi' itu dia ada santrinya 2, dan salah satu yang cara yang saya baca terakhir tadi wadduha. Kalau di Kufah ada 3 imamnya di sana. Imam Asim yang kita pelajari ini dan kita ngajikan, dan hampir mayoritas Indonesianya mengambil dengan bacaan dia. Ada juga Imam Hamzah, ada di Basrah dia ada Imam Abul Ala, Abu Amr. Abu Amr ini kalau dia, khususnya Imam As-Susi, kalau dia huruf yang bersama, huruf yang kalimat pertama, huruf yang terakhirnya sama dengan huruf pertama di kalimat yang kedua, itu digabung menjadikan idgham. Contohnya apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Mim di Ar-Rahim dengan Maliki, mim yang di Maliki yang pertama disambung. Dan itu dari salah satu bahasa. Dan kalau di negeri Syam di zaman itu Imam Ibn Amir, dan setiap cara bacanya beda-beda. Tetapi unggulannya apa? Hadza kulluhu Qur'an. Wa kaifama uqri al-Qur'an fa innahu Qur'an. Dan mau pakai bacaan apa aja dibaca Al-Quran, tetap perasaan kita itu dengan Al-Quran itu nggak berubah. Mau dibaca dengan cara yang mana? Coba kita sekarang, ada yang ngerti nggak bacaan sholat? Imam mau baca suratul Mulk dalam satu sholat, dalam satu rakaat bisa baca. Ada yang full ngerti nggak? Khususnya buat kita di sini, ada yang ngerti nggak? Tidak. Tetapi ada yang terharu, ada yang netes air matanya, ada yang merasa hatinya itu terbuka, ada yang merasa bahwa ada sesuatu dari rahmah Allah Subhanahu wa taala itu sampai. Dan itu apa? Bukan karena ngerti atau bukan karena imamnya atau gimana. Itu adalah Al-Qur'an. Kalamu Rabbil Izzah. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi yang pasti akan mengaruh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah menyontohkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini turun kepada gunung, Anda akan melihat, saking beratnya Al-Qur'an ini, akan melihat gunung itu yang kita tahu bahwa tandanya kekeh, tandanya kuat adalah gunung, akan bergoyang. Kenapa? Karena takut, karena terharu, karena pengaruhnya ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan hati kita? Karena itu dari salah satu sebab khusyuknya, untuk bagaimana kita mendapatkan khusyuk dalam sholat, khususnya kalau kita mau sholat malam, dan khususnya sholat malamnya, selalu diutamakan. Kalau yang mau lagi sholat malam, ayatnya apa? Bisa boleh. Tetapi kalau bisa ayatnya itu yang dia mengerti artinya. Kenapa? Karena lebih tekak ke hati. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya apa? Ar-Rahmanir-Rahim, artinya apa? Kan kalau yang udah tahu artinya kan lebih kena di hati.
Dan itu tujuannya sholat malam. Tujuannya sholat malam itu, padahal waktunya cuma pendek dan nggak perlu yang ini banyak rakaatnya, tetapi intinya sholat malam itu untuk hati kita. Bagaimana terbuka. Masya Allah. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu nanti ya, kapan-kapan insyaallah sholat subuh saya akan mengambil salah satu riwayah, nanti akan saya praktekkan dalam sholat subuh. Setuju? Ini suratul Mulk ya, jangan jauh. Suratul Mulk yang tadi saya baca, insyaallah bismillah, idza Allah ahyana fi syahril qadim, insyaallah sa'aqra'uhu bi riwayatin ukhra. Insyaallah kalau ini kita masih dapat kesempatan bisa ketemu lagi kajian bulan depan, insyaallah saya akan membaca suratul Mulk dengan riwayah yang lain. Biar tahu indahannya Al-Qur'an. Insyaallah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا قراءة القرآن، يسر لنا حفظ القرآن، يسر لنا مراجعة القرآن، يسر لنا فهم القرآن، يسر لنا تدبر بالقرآن، يسر لنا العمل بالقرآن. اللهم اجعل حياتنا مع القرآن وبالقرآن ومع للقرآن برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.